Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat keluarga surga channel dimanapun Anda berada. Topik kita kali ini kita akan membahas tentang hamba Allah yang menjadi pilihannya, yaitu mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, yang disebut dengan istilah al-ulama. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya hamba-hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disebut dengan para ulama. Innama yakhshallah, innama kalau kita lihat dari kajian bahasa Arabnya, terminologi bahasa Arabnya, innama itu disebut dengan adatul hasr. Adatul hasr itu bermakna at-taukid. Jadi seolah-olah Allah ingin menegaskan, ingin menyebutkan bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi ini, yang paling takut kepada Allah, mereka adalah yang disebut dengan para ulama. Innama yakhshallahu min ibadillahi ulama. Maka para ulama memiliki tempat yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah yang masuk ke dalam kategori para ulama yang disebutkan di dalam surat Fatir? Mereka yang paling takut kepada Allah. Takut dalam arti jujur sejujur-jujurnya, bahwasanya keikhlasannya, kedekatannya kepada Allah tanpa ada satu imbal balik pun, tanpa ingin dipandang oleh manusia, tanpa harus dilihat oleh manusia, tanpa harus diketahui oleh manusia. Ulama-ulama itu yang selalu bermunajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah, mereka adalah para ulama. Banyak para ulama yang ketika di malam hari mereka merintih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diketahui oleh seorang pun bagaimana ia mendoakan kepada Allah akan keselamatan bangsa dan agama negeri yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Banyak para ulama yang ikhlas, para ulama yang begitu tulus mendoakan negeri ini tanpa harus dia berbicara kepada siapapun. Kecintaannya kepada NKRI dia ungkapkan dengan doanya di tengah malam, malaikat yang mendengar.